karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Menangkap duduk bersamaku di singgasana kerajaanku, seperti aku di sisi Bapa-Ku. Kemenangannya jadi bersukacita, berbahagia semua orang yang setia, semua orang yang setia. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 8. Demikian bunyinya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat para pekerja-pekerja di pabrik, mereka harus memperhatikan produk-produk yang mereka sedang hasilkan atau yang sedang mereka kerjakan supaya tidak ada satupun yang salah cetak, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mereka akan memperhatikan secara detail, mensortir dengan baik, sehingga satupun tidak ada yang terlewatkan yang akan berdampak bagi mereka. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang berada di Korintus. Kita mengetahui latar belakang jemaat ini. Mereka memang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Mereka memiliki banyak karunia-karunia dari Tuhan. Tetapi mereka sulit berkembang. Mereka sulit menghasilkan buah-buah roh. Pada sebenarnya tingkat kedewasaan yang dimaksud adalah ketika seseorang dapat menghasilkan buah-buah roh. Lihat bagaimana Paulus memberikan sebuah penegasan kepada jemaat ini, bahwa dia berkata kepada jemaat ini bahwa ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, meneguhkan sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat, meneguhkan sehingga tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Peran dari firman Tuhan adalah meneguhkan seseorang. Jika seseorang memiliki pendirian yang benar-benar kokoh, maka dia akan menghindari tindakan yang bercela, sehingga dia bukan menjadi pribadi yang bercacat atau cacat dalam tindakannya. Sekarang ini kita melihat bahwa kita diperhadapkan kepada sebuah realita. Banyak orang-orang muda yang tidak memiliki pendirian. Mereka lebih, sehingga mereka mudah sekali untuk digoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Semakin seseorang memiliki pendirian, dia benar-benar teguh dalam kebenaran, maka dia akan menghindari semua hal-hal yang akan menjatuhkannya. Lihat apa yang disampaikan oleh Paulus ketika Paulus mengatakan supaya kamu tidak bercacat sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita langsung dibawa kepada sebuah perenungan. Apa yang membuat seseorang itu boleh menjadi hidup dalam kecacatan? Dia akan cacat dalam kerohaniannya jika dia jatuh kepada kesombongan. Ini menjadi momok yang terjadi belakangan ini. Semua orang pasti menyadari ini. Kita suka sekali jika kita dipuji-puji. Ketika kita melakukan hal yang kecil, kita ingin nama kita dinaikkan, diagung-agungkan. Pada
padahal sebenarnya itu adalah ancaman kepada kita. Jangan sampai ketika kita menerima banyak karunia dari Allah, kita memegangkan diri dengan itu semua. Kita harus langsung memposisikan diri kita sebagaimana Paulus pernah katakan, di dalam kelemahan nyata kuasanya. Kita harus memposisikan diri kita sebagai pribadi yang sungguh-sungguh lemah. Kita bergantung pada Tuhan sehingga kita dapat mengerjakannya, bukan untuk menyombongkan diri. Mari saudaraku, sambil menanti Kristus merenungkan ini, bahwa kita harus menjadi pribadi yang diteguhkan supaya kita bukan menjadi pribadi yang cacat. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Kau nyatakan kepada kami. Kami kini mengerti Bapa, bahwa banyak hal yang kami kerjakan karena menjadikan kami lupa diri, bahkan menyombongkan apa yang kami kerjakan. Kini kami ditegur oleh hamba-Mu, supaya kami diteguhkan dengan pendirian yang benar, bahwa Engkau harus dipermuliakan, sehingga apapun yang kami kerjakan bukan menjadikan kami cacat di hadapan. Terpuji Engkau Bapa, tolonglah kami, sehingga kami hidup sesuai dengan kehendak. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.